Halo, perkenalkan nama saya Desita Heranda Magirega, NIM 2405002 dari jurusan Teknologi Informatika Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Penjelasan singkat dan tujuan presentasi dan relevansi dalam motivasi organisasi. Tujuan presentasi dan relevansi motivasi dalam organisasi adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang teori motivasi, terutama dalam konteks organisasi. Motivasi sangat relevan karena merupakan faktor utama yang memengaruhi kinerja individu dan tim. Tanpa motivasi yang tepat, organisasi akan kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. A. Definisi motivasi. Motivasi adalah dorongan atau alasan yang memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks organisasi, motivasi berkaitan dengan bagaimana seorang karyawan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi, baik secara individu maupun tim. Motivasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan mengurangi tingkat turnover karyawan. Pentingnya motivasi dalam organisasi karena tanpa adanya dorongan untuk bekerja, karyawan tidak akan memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Organisasi yang berhasil adalah yang dapat memotivasi karyawan mereka agar selalu termotivasi, berkomitmen, dan memiliki tujuan yang jelas dalam pekerjaan mereka. B. Teori motivasi. Teori X dan teori Y McGregor. Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya malas, tidak menyukai pekerjaan, dan cenderung menghindari dari tanggung jawab. Oleh karena itu, manajer mengikuti teori X cenderung mengawasi karyawan secara ketat dan memotivasi mereka dengan ancaman atau hukuman. Contoh penerapan teori X. Dalam sebuah perusahaan manufaktur yang mempekerjakan banyak pekerjaan di lini produksi, manajer mungkin mengandalkan pengawasan ketat dan sistem insentif yang berbasis pada jumlah output yang dihasilkan untuk memastikan karyawan tetap bekerja. Teori Y, teori yang menganggap bahwa manusia pada dasarnya ingin bekerja, bersikap kreatif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, manajer yang menerapkan teori ini akan memberikan kebebasan lebih kepada karyawan, mempercayakan mereka untuk mengambil keputusan, dan memberikan peluang untuk pengembangan diri. Contoh penerapan teori Y, sebuah perusahaan teknologi mungkin memperdayakan tim pengembang perangkat lunaknya dengan kebebasan untuk menentukan cara mereka bekerja, memberikan ruang untuk ide-ide baru, dan memberikan tantangan untuk mendorong inovasi. C. Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi, yaitu faktor internal, kebutuhan setiap individu yang memiliki kebutuhan yang berbeda yang memotivasi mereka, seperti kebutuhan akan keamanan, pengakuan, atau prestasi. Tujuannya, individu yang memiliki tujuan yang jelas akan lebih termotivasi untuk mencapainya karena ada arah yang jelas dalam pekerjaan mereka. Kepribadian individu juga memainkan peran penting dalam motivasi. Beberapa orang mungkin lebih termotivasi oleh tantangan, sementara yang lain lebih termotivasi oleh stabilitas. Faktor eksternal. Lingkungan kerja yang mendukung, aman, dan nyaman dapat meningkatkan motivasi. Sebaliknya, lingkungan yang penuh tekanan atau konflik dapat menurunkan motivasi. Penghargaan dan pengakuan. Penghargaan atas pencapaian dan pengakuan atas kerja keras dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk terus berkinerja tinggi. Insentif yang tepat juga dapat berfungsi sebagai pendorong. D. Strategi meningkatkan motivasi di organisasi. Strategi untuk meningkatkan motivasi, yang pertama ada insentif. Memberikan insentif berupa bonus atau tunjangan bagi karyawan yang mencapai target tertentu dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Yang kedua ada pelatihan. Memberikan pelatihan untuk pengembangan keterampilan karyawan dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka sehingga mendorong mereka untuk bekerja lebih baik. Lingkungan kerja yang mendukung. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dengan komunikasi yang baik, pengakuan atas kontribusi, dan kesempatan untuk berkembang akan meningkatkan motivasi.
Contoh program motivasi yang berhasil. Yang pertama ada Google. Perusahaan ini terkenal dengan budaya kerja yang mendukung kreativitas dan keseimbangan kehidupan kerja. Google memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan bahkan menawarkan berbagai insentif serta fasilitas mendukung untuk meningkatkan motivasi. Yang kedua ada Zepos. Zepos memiliki program motivasi yang mengutamakan kebahagiaan karyawan. Mereka menyediakan fasilitas seperti ruang bermain, program penghargaan internal, dan pengakuan atas prestasi karyawan untuk memastikan bahwa karyawan mereka tetap termotivasi dan bersemangat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Teori motivasi menjelaskan faktor-faktor yang mendorong individu untuk berperilaku dan bekerja dengan cara tertentu. Motivasi penting dalam organisasi karena dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Teori X dan Y menunjukkan dua pendekatan berbeda dalam memotivasi karyawan. Teori X menganggap karyawan cenderung malas dan memerlukan pengawasan ketat, sementara teori Y menganggap karyawan memiliki potensi untuk bekerja dengan mandiri dan bertanggung jawab. Faktor internal seperti kebutuhan dan tujuan, serta faktor eksternal seperti lingkungan kerja dan penghargaan mempengaruhi motivasi. Strategi yang tepat seperti insentif, pelatihan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung dan dapat meningkatkan motivasi karyawan dan membantu organisasi mencapai tujuan. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang teori motivasi. Sekian dan terima kasih.